Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radila Dwi Wahdini dan teman saya Karisma Elvariani. Kami akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul Sejarah dan Pemikiran Mu'tazilah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak. Latar belakang masalah. Seiring berkembangnya umat Islam, muncul persoalan baru yang mereka hadapi sehingga mendorong para ulama dan para pemikir Islam mencari jalan keluarnya melalui ijtihad bahkan dengan penalaran akal pikiran. Sehingga muncullah aliran baru di antaranya aliran atau kaum Mu'tazilah. Contoh pemikiran kaum ini yaitu tentang ketauhidan, keadilan, status orang muslim dan orang kafir, serta nahi dan munkar. Itu adalah bukti jika ada masalah baru yang muncul dan tidak ada pemecahannya dalam Al-Quran maupun hadis, maka pendapat ulama lah yang digunakan untuk pemecahannya. Selanjutnya, latar belakang kemunculan Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang artinya menyisihkan diri. Kaum Mu'tazilah berarti orang-orang yang menyisihkan diri. Nama Mu'tazilah muncul berawal dari kalangan orang di luar Mu'tazilah. Namun secara diam-diam pengikut Mu'tazilah menyetujui dan menggunakan nama tersebut sebagai sebuah aliran teologi mereka. Bagi mereka, Mu'tazilah berarti memisahkan diri dari yang salah sebagai suatu tindakan terbaik. Mazhab ini dikenal juga dengan Ashab al-Adl wa al-Tauhid atau al-Adl wa al-Tauhid. Al-Qadariyah, Al-Adl, Al-Mu'atilah, dan kaum rasionalis Islam. Selanjutnya, golongan Mu'tazilah muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tetapi baru menghebohkan pemikiran keislaman pada masa pemerintahan Bani Abbas. Berpendapat golongan ini muncul sebagai suatu kelompok di kalangan Ali yang mengasingkan diri dari masalah politik dan beralih ke masalah akidah ketika Hasan Muawiyah turun dari jabatan khalifah untuk digantikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Penulis Islam klasik lain yang mengatakan bahwa firqah Mu'tazilah lahir dari majelis pengajian Halqah Taklim Hasan al-Basri dari Basrah, wafat pada tahun 110. Beliau adalah seorang pemuka tabi'in yang terkenal dan seorang imam dan guru yang mengajar agama di Masjid Agung Basrah pada tahun itu. Sewaktu timbulnya gerakan Mu'tazilah, kekuasaan dipegang oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik tahun 101 sampai 125 Hijriah dari Bani Umayyah. Selanjutnya, pusat peradaban firqah Mu'tazilah yang pertama di Barsah pada permulaan abad 2 Hijriah dipimpin oleh Wahil bin Ato dan Amr bin Ubaid. Yang kedua di Baghdad dipimpin oleh Bashar bin Al-Mu'tamar. Ajaran Mu'tazilah mendapat dukungan dari penguasa seperti Khalifah Yazid bin Walid dan dari Bani Umayyah. Selain itu juga Khalifah Ma'mun bin Harun al-Rashid, Khalifah Al-Mu'tasim bin Harun al-Rashid, dan Wathiq bin Mu'tasim, ketiganya dari Bani Abbasiyah. Ulama yang terkenal dalam firqah Mu'tazilah yaitu yang pertama Utsman al-Jahiz mengarang kitab Al-Hiwan, Syarif Radi mengarang kitab Majaz Al-Quran, Abdul Jabbar bin Ahmad Qadil Fudud mengarang kitab Syarah Usul Al-Hasanah, Zamahshari mengarang kitab Tafsir Al-Kasyaf, Ibnu Abil Haddad mengarang kitab Syarah Nahjul Balaghah. Selanjutnya, pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Pokok ajaran Mu'tazilah adalah bagian dari hasil pemikiran teologi kaum Mu'tazilah sendiri dan disebut Al-Usul Al-Khamsah, yaitu 5 dasar atau 5 pokok ajaran. Ajaran yang pertama yaitu masalah ketauhidan Al-Tauhid. Kata Al-Tauhid berarti mengesahkan, maksudnya ialah mengesahkan Allah. Al-Tauhid yang diketengahkan kaum Mu'tazilah membicarakan tentang kemahaesaan Allah
bahwa Allah adalah Esa atau Tunggal, tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada sekutu baginya. Bagi kaum Mu'tazilah, satu-satunya yang qadim hanyalah Tuhan dan tidak ada yang qadim atau wujud tidak punya permulaan selain Dia. Kaum Mu'tazilah menafikan atau meniadakan sifat-sifat bagi Tuhan karena menurut mereka kalau ditetapkan sifat-sifat bagi Tuhan, sedang Tuhan itu zatnya adalah qadim dan sifat-sifatnya qadim pula. Paham ini disebut ta'adud al-ulama. Kaum Mu'tazilah juga berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, yakni diciptakan. Sebab kalau Al-Quran itu bukan makhluk atau tidak diciptakan, berarti ia qadim, yang berarti ada yang qadim selain Tuhan. Selanjutnya, kaidah masalah keadilan Tuhan atau al-adil. Kata al-adil berarti keadilan, yang berarti keadilan Tuhan. Yang dimaksud Tuhan itu adil adalah perbuatan-perbuatan Tuhan semuanya baik dan Tuhan tidak memperbuat yang jelek serta tidak melupakan apa yang menjadi kewajibannya. Tuhan hanya memberi beban kepada manusia sesuai kemampuan mereka dan Ia akan memberi imbalan atas beban kewajiban yang dilaksanakan manusia dan Ia menyiksa siapa yang melanggar larangannya. Itu adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia. Yang ketiga, perbuatan manusia. Manusia menurut Mu'tazilah melakukan dan menciptakan perbuatannya sendiri terlepas dari kehendak dan kekuasaan Tuhan, baik secara langsung maupun tidak. Manusia bebas untuk menentukan pilihan perbuatannya, namun hal ini memiliki konsekuensi dengan keadilan Tuhan, yaitu apapun nanti yang akan diterima manusia di akhirat merupakan balasan perbuatannya di dunia. Next. Deal. Ketiga, masalah wa'ad, janji positif, dan wa'id, janji negatif atau janji dan ancaman. Kata al-wa'ad wa al-wa'id berarti janji dan ancaman. Menurut kaum Mu'tazilah, Allah telah menjanjikan pahala bagi orang yang patuh dan menjanjikan siksa bagi orang yang durhaka. Ajaran ini adalah lanjutan dari ajaran tentang keadilan Tuhan. Di dalam Al-Quran, Tuhan menjanjikan surga untuk orang yang berbuat baik dan neraka untuk orang kafir atau berbuat kejahatan. Kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa siapa yang durhaka akan dihukumnya dan siapa yang mengerjakan pekerjaan baik akan diberinya pahala. Oleh karena itu, orang yang berbuat dosa tidak akan diampuninya. Sekalian orang tersebut meninggal sebelum taubat dan akan masuk neraka, tidak akan keluar lagi. Kaum Mu'tazilah menolak adanya syafaat di hari kiamat karena hal itu bertentangan dengan janji Tuhan. Selanjutnya, masalah manzilah bainal manzilataini, status orang kafir dan mukmin. Kata al-manzilah bainal manzilataini dilihat dari segi bahasa berarti tempat antara dua tempat atau posisi di antara dua posisi. Yang dimaksud di sini menurut kaum Mu'tazilah adalah orang Islam yang berdosa besar, statusnya bukan mukmin dan bukan pula kafir. Orang Islam yang berbuat dosa tidak dikatakan kafir karena ia masih percaya kepada Allah dan Nabi Muhammad, tetapi juga tidak disamakan statusnya dengan orang mukmin. Sebab menurut mereka iman dan amal perbuatan tidak terpisah. Terkait dengan kehidupan orang tersebut di akhirat, kaum Mu'tazilah berpendapat seharusnya ada tempat tersendiri di luar surga dan neraka. Namun, mengetahui bahwa akhirat hanya ada surga dan neraka, maka orang Islam yang berdosa besar harus dimasukkan ke dalam salah satunya. Dalam Mu'tazilah, antara iman dan perbuatan tidak terpisahkan, maka orang yang Islam berbuat dosa besar itu imannya rusak dan tidak disebut mukmin sehingga tempat satu-satunya adalah neraka. Selanjutnya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang dimaksud di sini adalah perintah berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat. Menurut kaum Mu'tazilah,
itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Namun, kewajiban tersebut bukan fardu ain tetapi fardu kifayah saja. Cara kaum Mu'tazilah mengaplikasikan amar ma'ruf dan nahi munkar cukup dengan seruan, tetapi bisa menggunakan cara paksaan dan kekerasan jika diperlukan. Di dalam sejarah diketahui bahwa kaum Mu'tazilah ternyata pernah dalam menyiarkan ajaran dan paham mereka dengan paksaan dan kekerasan. Selain itu, kaum Mu'tazilah pernah membunuh ulama-ulama Islam, di antaranya Syekh Buwaiti, seorang pengganti Imam Syafi'i dalam suatu peristiwa Quran makhluk. Selanjutnya, tokoh dan pemikiran Mu'tazilah. Adapun tokoh dan pemikiran dalam aliran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Wa'il bin Ato. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 10 Hijriah dan berguru pada Hasan al-Basri, seorang tokoh dan ulama besar di Basrah. Adapun pemikiran-pemikiran beliau yakni menurut beliau, manusia adalah makhluk yang sangat diberikan kebebasan akan tindakan apa yang ia pilih, dan manusia juga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka. Menurutnya, apabila perbuatan manusia itu dipilih perbuatan baik, maka ia akan dapat pahala, begitu juga sebaliknya. Dan beliau menolak akan paham yang mengenai sifat Allah. Menurut beliau, Allah tidak memiliki sifat, dan apa yang dianggap orang itu sifat Allah sebenarnya itu merupakan zat Allah itu sendiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Radila. Selanjutnya, Abu Zaid al-Alaf. Abu Zaid merupakan generasi kedua Mu'tazilah. Beliau juga yang menyusun dasar-dasar paham Mu'tazilah, yang mana disebut Usulul Kambah. Beliau dilahirkan pada tahun 135 Hijriah atau 751 Masehi. Beliau berguru kepada Utsman al-Tawil, dan beliau wafat tahun 235 Hijriah atau 849 Masehi. Pengaruh ilmu-ilmu tauhidnya sedikit banyak mempengaruhi pemikiran-pemikirannya dalam masalah teologi. Selanjutnya Al-Zubayy. Al-Zubayy lahir tahun 25 Hijriah atau 849 Masehi. Beliau memiliki nama Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berguru pada Al-Syaham yang merupakan seorang murid dari Abu Huzail. Beliau hidup pada masa di mana keadaan politik sedang tidak stabil, namun ilmu pengetahuan masih berkembang pesat. Beliau memiliki pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah yang lainnya, yang mana lebih mengutamakan akal dalam memecahkan dan memahami persoalan mengenai teologi. Selanjutnya, Azam Kasyari. Lahir pada tahun 46 Hijriah, beliau pernah bermukim di Tanah Suci untuk belajar agama. Selama di sana, ia menyusun kitab tafsir Al-Kasyafah yang berorientasi pada paham Mu'tazilah. Beliau juga menyusun buku tentang balaghah, bahasa, dan lainnya. Azam Syari wafat pada tahun 538 Hijriah. Selanjutnya, 7. Pemikiran teologi kaum Mu'tazilah. Nafi al-sifat. Dalam paham kaum Mu'tazilah, yakni peniadaan sifat-sifat Allah. Menurut mereka, hanya zat Tuhan satu-satunya yang qadim. Kalau kepada zat Tuhan itu ditetapkan sifat-sifat, maka jika zat Tuhan qadim, berarti sifatnya itu juga mesti qadim juga. Hal ini menurut mereka bertentangan dengan tauhid. Inilah yang merupakan argumen atau alasan mereka tidak menetapkan sifat-sifat bagi Tuhan. Yang dimaksud nafi al-sifat di sini ialah tidak mau menamai ilim, kudrah, hayah, dan seterusnya itu sebagai sifat bagi Tuhan. Selanjutnya, kholak Al-Quran. Dari segi bahasa, kholak Al-Quran berarti penciptaan Al-Quran. Adapun yang dimaksud dengan istilah kholak Al-Quran di sini ialah bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan. Yang menjadi persoalan adalah apakah Al-Quran sebagai kalam Allah itu diciptakan atau tidak diciptakan. Dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan pula keterangan yang menjelaskan Al-Quran merupakan makhluk yang diciptakan atau tidak.
Dalam memecahkan persoalan tersebut, kaum Mu'tazilah sejalan dengan paham tauhid yang mereka anut bahwa hanyalah Tuhan satu-satunya yang qadim. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran diciptakan. Kalau demikian, berarti ada sesuatu yang qadim selain Tuhan. Paham seperti ini, menurut kaum Mu'tazilah, dapat membawa kepada syirik, dan ini bertentangan dengan ajaran tauhid yang mereka anut. Dengan demikian, mereka mereka berpendirian bahwa Al-Quran itu makhluk yang diciptakan. Selanjutnya, nafi al-ruyah. Dari segi bahasa, nafi al-ruyah berarti peniadaan melihat. Yang dimaksud di sini adalah melihat Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Tuhan benar-benar esa, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Untuk menghargai pahamnya tersebut, kaum Mu'tazilah menolak paham tazasyum dan antropomisme karena menurut paham tersebut, Tuhan itu imateri. Al-ibad, dari segi bahasa, al-ibad berarti perbuatan-perbuatan hamba. Yang dimaksud hamba adalah manusia. Al-ibad di sini adalah pembicaraan tentang perbuatan manusia dan hubungannya dengan perbuatan Tuhan. Persoalan secara teologis yang muncul adalah apakah perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan atau oleh manusia itu sendiri. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa perbuatan manusia dilakukan oleh manusia sendiri atas kehendaknya sendiri dan dengan menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, perbuatan manusia yang berupa kejahatan, kezoliman, kekafiran, dan sebagainya. Selanjutnya, ta'lif malayatahak. Ta'lif malayatahak artinya membebankan apa yang tidak mampu dikerjakan, atau memberi beban di luar kemampuan. Kalangan mutakalimin atau para teolog dalam memecahkan persoalan ini terbagi dua pendapat, yaitu pertama, mengatakan bahwa boleh bagi Tuhan memberi beban kepada manusia di luar kemampuannya, dan yang kedua mengatakan bahwa tidak boleh bagi Tuhan memberi beban kepada manusia di luar kemampuannya. Kaum Mu'tazilah di dalam memecahkan persoalan ini mengaitkan dengan paham keadilan yang mereka anut. Oleh karena itu, menurut mereka, tidak boleh bagi Tuhan memberi beban kepada manusia di luar kemampuannya. Yang F, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Semua umat Islam sependapat bahwa Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak, yang menjadi persoalan dan kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mutakalimin atau para teolog dalam Islam. Ialah apakah Tuhan menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlaknya itu semutlak-mutlaknya tanpa membatasinya. Menurut kaum Mu'tazilah, meskipun Tuhan memiliki kekuasaan dan kehendak mutlak, namun ia tidak menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlaknya itu dengan semutlak-mutlaknya, melainkan ia akan membatasinya. Kaum Mu'tazilah mengaitkan masalah kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan dengan keadilan Tuhan. Ada dua hal yang membuat Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlaknya, yaitu yang pertama, karena Tuhan adil terhadap manusia, ia memberi kebebasan kepada manusia berupa kebebasan dalam berkehendak dan dalam melakukan perbuatan. Bagi kaum Mu'tazilah, dengan memberikan kebebasan kepada manusia ini, berarti Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlaknya. Yang kedua, bagi kaum Mu'tazilah, karena Tuhan mesti berbuat baik, maka ia dalam hal ini tidak akan menggunakan kekuasaan dan kehendak mutlaknya, melainkan berbuat dengan adil. Dalam hal ini, berarti Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlaknya. Selanjutnya, kewajiban Tuhan terhadap manusia. Menurut kaum Mu'tazilah, kewajiban Tuhan terhadap manusia yaitu kehendak berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Dengan demikian, Tuhan mesti selalu berbuat yang baik dan yang terbaik bagi manusia. Kalau tidak demikian, berarti Tuhan mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya, kemampuan akal dan fungsi wahyu. Kaum Mu'tazilah memberi kedudukan yang tinggi terhadap kemampuan akal.
Meskipun demikian, mereka tetap tidak mengabaikan fungsi wahyu. Bagi mereka, fungsi wahyu adalah menginformasikan hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal, memberikan perincian terhadap hal-hal yang hanya dapat diketahui secara global oleh akal, dan memperkuat serta menyempurnakan pengetahuan yang telah diperoleh akal. Selanjutnya, hakikat iman. Iman menurut kaum Mu'tazilah ialah perbuatan patuh, menunaikan semua kewajiban agama, dan menjauhi semua perbuatan buruk atau yang dilarang. Mereka tidak mementingkan pengakuan dengan lisan, karena pengakuan dengan lisan itu tidak menjamin seseorang itu beriman, dan bisa saja ia seorang munafik. Selanjutnya, hukum alam. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa efek yang dihasilkan oleh benda atau sesuatu adalah ditimbulkan oleh benda atau sesuatu itu sendiri, bukan ditimbulkan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan materi benda atau sesuatu atau memberi tabiat atau hukum alam pada benda itu. Contohnya pada air. Tuhan memberi tabiat padanya dapat menghilangkan haus. Karena air itu diminum, ia membuat haus menjadi hilang. Efek yang timbul darinya ialah bisa hilang hausnya. Bila hilang haus itu adalah ditimbulkan oleh air itu sendiri, sesuai dengan tabiat yang ada padanya, yaitu dapat menghilangkan haus. Selanjutnya, hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan secara perorangan, yakni seseorang dari seseorang. Lawannya ialah hadis mutawir, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak. Bagi kaum Mu'tazilah, hadis ahad tidak dapat dijadikan argumen dalam persoalan teologi. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak hadis yang menyebutkan bahwa orang-orang yang beriman pada hari kiamat nanti akan melihat Tuhan seperti mereka melihat bulan purnama. Hadis dimaksud ialah yang artinya, kamu akan melihat Tuhan pada hari kiamat sebagaimana kamu melihat bulan di malam hari. Hadis tersebut termasuk hadis sahih yang termuat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, akan tetapi karena diriwayatkan oleh perorangan, maka bagi kaum Mu'tazilah hadis tersebut tidak dapat dijadikan argumen dalam masalah teologi. Itulah sebabnya sehingga di dalam ajaran teologi Mu'tazilah mereka tidak mempercayai bahwa Tuhan itu dapat dilihat. Kesimpulan. Yang pertama, perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tazilah, artinya menyisihkan diri. Kaum Mu'tazilah berarti orang-orang yang menyisihkan diri. Berbeda-beda pendapat orang tentang sebab musabab timbulnya firqah Mu'tazilah itu. Nama Mu'tazilah semula muncul dari kalangan orang di luar Mu'tazilah. Namun dalam perkembangan berikutnya, secara diam-diam pengikut Mu'tazilah menyetujui dan menggunakan nama tersebut sebagai nama sebuah aliran teologi mereka. Yang kedua, pokok-pokok ajaran Mu'tazilah ini disebut al-usul al-qasam, yaitu 5 dasar atau 5 pokok ajaran, yaitu masalah tauhid, masalah keadilan Tuhan, masalah wa'ad atau janji positif, dan wa'id, janji negatif. Masalah manzilah bainal manzilat ini atau status antara kafir dan mukmin, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, adapun para tokoh aliran Mu'tazilah dan pemikirannya, yaitu Wasil bin Athoh, pemikiran beliau bahwa seorang muslim yang berbuat dosa besar dihukum tidak mukmin dan tidak pula kafir, tapi fasik. Keberadaan orang tersebut di antara mukmin dan kafir. Yang kedua, Abu Huzail al-Alaf. Abu Huzail merupakan generasi kedua Mu'tazilah yang kemudian mengintroduksi dan menyusun dasar-dasar paham Mu'tazilah yang disebut usul kambah.
Yang ketiga, Al-Zubayr. Ia mempunyai pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni mereka mengutamakan akal dalam memahami dan memecahkan persoalan teologi. Yang keempat, pemikiran-pemikiran teologi Mu'tazilah meliputi nafi al-sifat, kholaq al-Quran, nafi al-ruyah, al-ibad, taklif ma la yudhaq, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, kewajiban Tuhan terhadap manusia, kemampuan akal dan fungsi wahyu, hakikat iman, hukum alam, hadis ahad. Sekian presentasi dari saya dan Karisma. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.